Untuk tahun berdiri itu kita di 2015. Awal mulanya berdiri itu dengan 3 orang karyawan, 1 orang apoteker, 2 orang asisten apoteker. 2 orang asisten apoteker. Iya. Itu pertama kali. Sebenarnya Sampai tahun sekarang 2023 berarti jumlah cabangnya sudah sampai sekarang kita punya 3 tempat. 3 tempat ya, 3 3 cabang tersebar di Kota Batam. Alhamdulillah ada terus ya, ada terus alhamdulillahnya. Maka Hampir semua. kalau nggak urgent mereka juga nggak mau libur. Maka kalaupun libur mereka maunya masuk. Oh gitu. Oh ya berarti ini termasuk bagus performanya berarti ya. Alhamdulillah juga ya. Saya nggak kepikiran juga untuk evaluasi absensi ini. Iya, ya dia kan termasuk performa lah dari karyawan. Satu shift itu kita kan ada 3 shift. Satu shift itu masing-masing 8 jam. Satu shift 8 berarti ini jam. bukan 24 jam. Gimana tuh? 3 shift. Nah, jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 11. Jam 3 sampai jam 11. Terus ada shift yang middle-nya. Jam 11 sampai jam 7. Jam 11 siang sampai jam 7 malam. Idealnya sih sampai dengan 5 menit. Tapi karena kondisi kita targetkan itu 3 menit selesai. Maksudnya 3 menit itu bukan 3 menit asal jadi gitu, tapi 3 menit udah termasuk dengan konsultasinya pasien sama memberikan edukasi ke pasien tadi gitu, serta penjelasan untuk pemakaian obatnya mereka. Ada yang lebih dari itu, tergantung juga dari pasiennya. Kadang-kadang pasien tuh mereka ingin meyakinkan diri mereka sendiri gitu, jadi mereka bertanya lagi, udah dapat jawaban, tanyakannya lagi, nanti di compare lagi sama yang lain gitu. Bisa jadi satu orang itu 5 menit sampai 10 menit 3 sampai 10 menit ya. Idealnya sih 3 menit aja kita terapkan jadinya. Alhamdulillah yang bekerja sama-sama kita di sini semuanya backgroundnya farmasi. Jadi kalaupun ada yang paling junior itu farmasi juga, tapi lulusan SMK. Mereka yang lulusan SMK yang masih minim pengalaman biasanya sih kita berikan training dulu. Kita masih berikan pengawasan dulu oleh senior-seniornya sebelum bisa kita lepas sendiri. Berapa lama bang trainingnya? Paling lama, nggak paling lama sih, tergantung. Bisa kita menerapkan 1 bulan. Umumnya 1 bulan. 1 bulan. Artinya dalam 1 bulan diharapkan karyawan ini mampu sudah untuk melayani pelanggan dan memberikan obat yang tepat. Iya. Gitu. Secara langsung sih enggak, tapi maksud saya nggak langsung menetapin harus jual segini ya gitu, harus jual segini enggak gitu. Tapi biasanya mereka kalau udah shift mereka udah tahu, oh harusnya aku closingnya udah nilainya segini gitu, harusnya closingnya aku segini minimal gitu. Jadi mereka udah menerapkan sendiri gitu. Yang menerapkan itu berarti bukan target yang ditetapkan sama perusahaan? Bukan. Dulu pernah kita coba tetapkan target, jadi fokus mereka adalah ke pada nominalnya gitu. Jadi kadang-kadang pelayanan tuh jadi nomor 2 bagi mereka. Mereka hanya mengejar ini Pak, ini gitu. Sebenarnya memang pendapatannya itu justru memang melonjak 3 tahun terakhiran ini. 5 tahun awal 2015 sampai 2020 itu masih dibilang stagnan.
mulai 2020 juga dibantu sama COVID, ya memang dia meningkatnya bahkan itu lebih dari 100% Dari tahun dari tahun 2000 ke atas. Jadi 2000, tahun 2000, 2001, 2002, 2003 ini grafiknya naik terus gitu. grafiknya naik terus. Kalau presentasinya nggak bisa disebutkan nggak kira-kira? Bisa jadi untuk 2001 ke 2022 itu persentasenya ada kenaikan Tumbuh pertumbuhannya itu 60%. Dari 2022 ke 2023 ini ada kenaikan sekitar 40%. Pelaporan saat ini kita menggunakan sistem komputer. Jadi mutasi obat, keluar masuknya, programnya ke sini. Memang kalau dari dinas kesehatan kan mereka lebih kepada buatkan kartu stok manual. Seperti ini kartu stoknya tuh. Jadi ada masuk berapa, keluar berapa gitu. Stoknya berapa. Terus besoknya berapa masuk, berapa keluar, sisa berapa. Biasa sih kalau Dinkes atau BPOM itu kunjungan, mereka lebih concern ke manual ini ketimbang mereka cek ke sistem yang kita punya. Memang kita sejak awal mencari memang timnya yang aktif gitu. Aktif yang inisiatif gitu. Kalau kompeten kan bisa kita latih di sini gitu. Tapi paling enggak mereka punya kemauan dulu gitu. Nah, itu yang kita seleksi untuk bakal jadi bagian tim kita di sini. Oke, berarti yang itu dimulai dari memang menjadi kualifikasi ya di awal ya. Iya. Tingkat bagaimana tipe karyawan itu, apakah dia aktif, punya inisiatif, motivasinya tinggi, gitu kan, sehingga bisa berpartisipasi dan bisa bergabung menjadi karyawan. Kalau untuk briefing sendiri kita mengagendakannya itu tiap hari. Briefingnya ini untuk pergantian shift sebenarnya, yang shift pagi ke shift sore. Itu kan dihadirin oleh shift yang middle, jadi bisa ketemu 3 shift itu di situ. Tapi kendalanya saat ini karena lagi proses keluar masuk tim, ini memang belum berjalan lagi. Oh, ini lagi ada keluar masuk ya? Terakhir kan keluar karena dia melanjutkan kuliahnya apoteker kan, jadi kita harus mencari penggantinya. Nah, Dan satu lagi itu kan yang untuk harian, kita ada juga menjadwalkan itu meeting bulanan. Itu ada kita lakukan ya, dan untuk saat ini memang lagi nggak berjalan, terutama di bulan ini. Karena keterbatasan tim, biasanya ada yang standby ketika kita melakukan meeting gitu. Dan sekarang karena nggak ada yang standby, daripada kita milih untuk ya meetingnya dulu aja yang kita tunda. Oh, tapi ini hanya bulan ini agak terhambat ya. Meeting bulanan ini biasa agendanya? Agendanya biasanya kita berbicara soal pencapaian itu tadi, pencapaian 1 bulan kemarin gitu kan. Target untuk bulan depan. Sebenarnya kan target kita bicara soal peningkatan lah gitu. Nah, tadi kan memang target bukan dari kita kan, peningkatan. Jadi kita bicara peningkatan dari penjualan, peningkatan dari kinerja mereka masing-masing gitu. Dan juga bicara soal mungkin ada keluhan-keluhan atau ide saran dari mereka gitu. Biasanya itu isi dari meeting bulanannya gitu. Disinilah termasuk evaluasi kinerja karyawan juga ya? Iya, kalau secara singkat sih bisa jadi gitu, tapi kita lebih fokus ke
soal siapa tahu di waktu momen-momen 1 bulan kemarin mereka ada unek-unek yang tersampaikan dari situ. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan itu yang bagus adalah cara kita memaintain customer-nya. Oke, pelayanan. Ya. Jadi kalau dari segi karyawannya mungkin kita belum maksimal memberikan, segi tempatnya pun belum begitu menarik sekali gitu kan. Ya kalau dibandingkan apotek-apotek yang lainnya kita masih belum. Tapi dari segi cara kita maintain customer mungkin itu menjadi nilai plusnya gitu. Jadi caranya gimana gitu? Banyak cara gitu, tapi salah satunya karena kita udah lama di sini gitu kan, jadi kita anggap yang datang itu adalah bagian dari keluarga kita gitu. Jadi ketika mereka pun datang ke sini gitu kan, ketika mereka pulang ya mereka bukan pulang hanya sekedar mendapat obat gitu, tapi kita berikan sebuah kegembiraan lah bagi mereka gitu. Gak bisa ya kita kadang-kadang kita kalau untuk ibu-ibu yang belanja kita sering kasihkan bonus ya berupa yang disenangi oleh ibu-ibu lah apa mereka lebih suka bagian-bagian dapur, kita kadang kasih cairan pencuci piring atau pewangi pakaian gitu untuk bonus mereka gitu kan. Ataupun kalau ada anak-anak kecil ya kita berikan mereka minuman-minuman atau ciki-ciki itu kan. Iya. Maksud juga kalau ada bapak-bapak ya kita berikan minuman saset gitu. Itu salah satunya gitu, cara kita memaintain Servis ya.